Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Hasana, guru dari SMA Negeri 110 Jakarta, akan mempresentasikan video pembelajaran UKIN PPG 2021. Terima kasih. Video pembelajaran ini dibuat pada hari Senin 18 Oktober 2021. Alhamdulillah sudah ada 11 berarti ya. Kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian pada matriks. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya, biar lebih berkah lagi, biar lebih dipermudah lagi kegiatan kita. Bu Eva lihat yang on cam Okta, boleh bantu Bu Eva untuk memimpin doa hari ini. Silakan kepada Okta. Ya, teman-teman, dan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Okta. Buat teman-teman juga, Bu Eva ucapkan terima kasih sudah bisa hadir pada pembelajaran kali ini. Sesuai materi yang tadi Bu Eva sampaikan, yaitu tentang operasi perkalian pada matriks, maka Bu Eva akan sampaikan tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian memahami bagaimana operasi perkalian pada matriks. Jadi operasi perkalian pada matriks itu ada dua jenis, yaitu perkalian skalar dan perkalian antar matriks. Lalu tujuan yang kedua adalah kalian bisa menyelesaikan sebuah literasi, memecahkan permasalahan pada sebuah literasi, atau biasanya kalian menyebutnya soal cerita, ya kan, soal cerita dengan menggunakan metode perkalian matriks. Jadi itu inti dari tujuan pembelajaran kita. Lalu apa sih? Buat apa kita belajar tentang matriks ini, gitu kan? Apa manfaatnya? Ternyata sangat banyak sekali manfaat yang bisa kalian gunakan kelak nanti ketika belajar tentang matriks. Di antaranya adalah kalau kalian ngambil tentang ekonomi, ahli dalam ekonomi, itu matriks itu digunakan buat menganalisis bagaimana perkembangan ekonominya menggunakan sebuah variabel-variabel yang lebih dari dua. Ya kan, kayak misalkan pemasukan, pengeluaran, terus misalkan ada untung, ada bruto dan sebagainya. Itu adalah variabel-variabel yang dipakai pada pembelajaran ekonomi sehingga lebih mudah penggunaannya dengan menggunakan matriks. Terus apalagi manfaatnya? Manfaatnya matriks itu ternyata bisa dikolaborasikan dengan materi pembelajaran yang lain. Contoh, kalau ketika kemarin kalian pernah belajar program linear dengan Bu Eva, ternyata program linear itu bisa penyelesaiannya dengan matriks, ya kan? Terus kayak pencerminan, transformasi, geometri, pernah belajar nggak kelas 10? Halo? Pernah, Bu. Nah, ketika kalian belajar tentang transformasi geometri itu ternyata lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan metode matriks. Nah, di antaranya kolaborasi penggunaan materi dan banyak hal yang menggunakan matriks dalam kegiatan sehari-hari. Kayak misalkan kegiatan ketentaraan, biasanya suka pakai simbol-simbol untuk membuka kunci simbol itu. Ternyata mereka diajarkan tentang bagaimana belajar matriks oleh para tentara tersebut. Pokoknya banyak deh manfaatnya. Itu menggunakan metode belajar PBL, ya, berbasis masalah. Artinya kalian belajar menemukan bagaimana operasi matriks itu bisa digunakan
bisa kalian temukan rumusnya ketika kalian disajikan suatu permasalahan. Itu yang namanya PBL. Jadi belajar berbasis masalah. Kalian disampaikan masalah, kemudian mendiskusikan masalah tersebut sehingga mendapatkan suatu kesimpulan bagaimana cara kita menggunakan operasi perkalian pada matriks. Ya, oke, kalian sudah membuka LKPD yang sudah Bu Eva share lewat WA? Sudah ya? Oke. Sudah pernah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, Silvi sudah dibuka. Yang lainnya juga sudah dibuka ya? Atau sekarang silakan sambil dibuka LKPD kalian sebelum kita masuk ke tempat diskusi kita, yaitu breakout room. Oke, silakan dibuka sambil diperhatikan LKPD kalian. Lembar kerja itu digunakan untuk memandu belajar kalian hari ini. Nah, di LKPD tersebut ada lembar kerja diskusi kalian. Nanti yang paling terakhir itu ada bagian evaluasi. Ada ya evaluasinya? Nanti buat kita pembelajaran di akhir pembelajaran kegiatan hari ini. Biar lebih mantap lagi. Oke, Bu Eva share pembagian kelompok kali ini. Kalian perhatikan. Biar kalian tahu kelompoknya dengan siapa saja. Terlihat kelompok diskusi matematika. Terlihat, Bu. Oke, Bu Eva bagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang. Tidak apa-apa 3 orang, karena biar lebih intensif kalian berdiskusinya. Oke, sebentar. Breakout-nya belum nampak ya? Bu, udah Bu. Silakan kalian masuk ke dalam breakout room. Di situ ada room 1, room 2, room 3, room 4. Berarti room 1 buat kelompok 1, room 2 kelompok 2, room 3 kelompok 3, room 4 buat kelompok 4. Ya, misal kelompok 1 ya, misal. Silakan masuk, misal. Novita, Pak Fatmi, belum bergabung. Ada kelompok, Bu. Kenapa? Saya nggak ada kelompok. Ya, Fatmi silakan sama Novita masuk ke room 1. Fatmi sama Novita silakan masuk ke kelompok 1 ya. Oke. Berarti ada 1 orang yang belum hadir. Tidak apa-apa. Kelompok 3. Ya. Suara BP masih jelas ya. Silakan kalian mendiskusikan LKPD. Berdasarkan LKPD kalian ikuti peruntunannya sampai kalian menemukan bagaimana cara mengoperasikan perkalian pada matriks. Jadi nanti akan berkeliling. Ya. Silakan didiskusikan LKPD. Novita, silakan sambil diskusi di selfie Baik, Bu. grup 2. Dipimpin selfie biar aktif. Ini kelompok 2. Ada kesulitan nggak Sylvia dan Iksan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Oh, semua di sini. Sylvia, Iksan, India. Yang mau share screen siapa? Saya, Bu, boleh. Pakai laptop berarti ya? Iya. Tapi nggak bisa, Bu. Harus host. Iya, belum wifi itu ya. Silvi, total pemasukan kantin A itu udah hasilnya berapa? Hasilnya 2. Bentar, sih. Wifi Iya, pindah Bu. ke ruang keempat. Iya, Bu. Makasih, Bu.
Oke. Kelompok 4 gimana, Michelle? Iya Bu, sedang diskusi Bu tadi. Oke. Ada kesulitan? Sejauh ini belum ada. Timer kita benar diskusinya 15 menit dari tadi. 2 menit lagi kalian bergabung ke Newsroom ya. Baik Bu. Terima kasih. Selamat datang kembali kalian masuk ke ruang Newsroom. Kita akan membahas LKPD yang sudah kalian diskusikan, kan? LKPD yang sudah kalian diskusikan. Nanti ada 3 kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas. Ada kegiatan 1 atau aktivitas 1, ada kegiatan kedua, dan ada kegiatan ketiga atau aktivitas ketiga. Nah, karena kita ada 4 kelompok, kita coba kelompok pertama. Silakan dicoba untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pembelajaran 1. Yang mau share screen siapa? Nanti Bu Eva izin. Saya, Bu. Oke. Sebentar. Saya, Bu. Nah, Izin share screen. oke, sebentar. Silakan, sudah bisa belum? Sudah, Bu. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi total pemasukan kantin A, Kamir 10 kali 2.000 sama dengan 20.000. Odading 10 kali 3.000 sama dengan 30.000. Klepot sama dengan 5 kali 1.000 sama dengan 5.000. Jadi total pemasukan kantin A itu 55.000. Terus total pemasukan kantin B, Kamir sama dengan 2.000 kali 20 sama dengan 40.000. Odading 3.000 kali 15 sama dengan 45.000. Klepot 1.000 kali 8 sama dengan 8.000. Totalnya pemasukan kantin B 93.000. Oke. Total pemasukan kantin C, Kamir 15 kali 2.000 sama dengan 30.000, Odading 20 kali 3.000 sama dengan 60.000, Klepot 10.000 dikali 10 dikali 1.000 sama dengan 10.000, totalnya 100.000. Oke. Jadi total pemasukannya? Jadi total pemasukan kantin A 55.000, kantin B 93.000, kantin C 100.000. Jadi total keseluruhan pemasukannya 248.000. 248.000. 48.000. Oke. Yang lain bisa dipahami maksud dari pembelajaran pertama? Nah, kita lanjut. Kita hubungkan ke sesuai dengan judul materi kita. Silakan dilanjutkan, Selvi. Operasi perkalian matriks A. Baris 1, 10, 10, 5. Ya. Baris 2, 20, 15, 8. Baris 3, 15, 20, 10. Dikali baris 1, 2.000. Baris 2, 3.000. Baris 3, 1.000. Kolom 1. Maka perkaliannya baris 1A dikali kolom 1B. Baris 2A dikali kolom 1B. Baris 3A dikali kolom 1B. Oke, kita perhatikan hasil kerja kelompok 1 pada operasi perkalian. Jangan di-stop dulu ya. Sebentar. Maka di situ ada kesimpulan mereka di akhir dari penyelesaian mereka. Bentuk perkaliannya adalah gitu kan. Kalau dibuat dalam bentuk matriks, maka baris 1A dikali kolom 1B. Artinya perkalian pada matriks itu bentuknya penyelesaiannya adalah baris dikali kolom. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh stop screen. Kita lanjut ke pembelajaran kedua atau aktivitas kedua, kelompok 2. Tugasnya silakan. Yang mau share screen siapa? Saya, Bu. Ya. Sylvia silakan.
Ya, sudah tampak, silakan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Salam. presentasi dari kelompok 2 yaitu tentang matriks dari 1, 2, dan 3 min 2, min 1, dan 0. Tutup kurung, buka kurung, min 2, 1, 0, min 1. 0 min 1 sama dengan 1, min 2 ditambah 2 kali 0 dan 3, min 2 ditambah min 2 kali 0. Min 1 kali min 2 ditambah 0 kali 0 dan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali min 1, 3 dikali 1 ditambah min 2 dikali min 1 dikali 1 ditambah 0, min 1. Hasilnya min 2 ditambah 0 ditambah 1 min 2, 6 ditambah 0, 3 ditambah 2, dan 2 ditambah 0, min 1 ditambah 0. Sama dengan min 2, min 1, min 6, 5, 2, min 1. Jadi banyak kolom pada matriks A sama dengan 2 dan baris pada matriks B sama dengan 2. Jadi kesimpulannya kolom pada matriks A sama dengan 2 dan baris matriks B sama dengan 2. Jadi kesimpulannya kolom pada A jumlahnya sama dengan baris pada B ya. Iya. Oke, dilanjutkan. Tadi masih ada soal terakhir ya pada KPD-nya. Syaratnya apa? Jadi syarat dua matriks bisa dikalikan. Syarat dua matriks bisa dikalikan jika kolom pada matriks sebelah kanan jumlahnya sama dengan baris pada matriks sebelah kiri. Iya, betul. Iksan, betul. Itu Iksan kan ya? Bapak masih hafal namanya. Jadi, sesuai dengan aktivitas pertama tadi, yang sudah kalian dengarkan, presentasi teman kalian, kita hubungkan dengan aktivitas kedua. Nah, aktivitas kedua ini kan dia bentuknya matriks ya, bukan lagi soal cerita gitu kan, atau literasi. Nah, kalian menyelesaikan matriks ini, perkaliannya sesuai dengan cara yang pertama tadi. Baris dikalikan pada matriks yang A dengan matriks yang B, walaupun terlihat agak berbeda barisnya gitu kan ya, tapi dia memiliki kesamaan antara baris A dengan kolom B, yaitu sama-sama 2, ya kan? Sehingga masih bisa diselesaikan dengan menggunakan operasi perkalian matriks. Jadi benar sekali, tadi syarat 2 matriks bisa dikalikan jika kolom pada matriks sebelah kanan jumlahnya sama dengan baris pada matriks sebelah kiri. Oke, kita lanjut aktivitas ketiga. Terima kasih, Bu. Sekarang kita coba langsung pada evaluasi. Kita coba pada evaluasi di LKPD. Evaluasinya digabungkan sama LKPD. Bisa kalian lihat, silakan kalian lihat evaluasinya. Di situ ada 3 soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan, tapi ini dikerjakannya secara individu ya, penilaiannya secara individu. Nanti kalau kalian sudah selesai, bisa kalian share di Google Classroom yang akan Bapak sampaikan linknya nanti, sama kita bahas evaluasi sekilas di kegiatan hari ini. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan evaluasinya. Ya, Bapak izin on cam. Silakan ya, dikerjakan. Selesai, kita coba bahas evaluasi kita kali ini. Yang mau coba nomor 1? Siapa? Ada yang mau coba membahas? Mana LKPD kita? Aku jadi BA. Saya, Bu, ingin mencoba membahas nomor 1. Ya, silakan Michelle. Silakan di share screen.
kita bahas secara singkat saja ya soal nomor 1. Baik, Bu. Evaluasi. Bisa share screen-nya, bisa. Bisa, Bu. Lagi proses. Nomor, ya. Sudah terlihat belum? Ya, sudah, Michelle, silakan. Jadi untuk matriks yang bagian pertama ini bisa dioperasikan karena jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ya. Lalu untuk matriks kedua tidak bisa dioperasikan dalam perkalian karena jumlah kolom pada matriks pertama beda dengan jumlah baris pada matriks kedua. Lalu untuk matriks ketiga juga tidak bisa dioperasikan karena jumlah kolom berbeda dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk matriks bagian keempat tidak bisa dioperasikan juga karena jumlah kolom pada matriks pertama ini beda dengan jumlah baris di matriks kedua. Begitu juga dengan matriks kelima. Yang kelima tidak bisa dioperasikan karena jumlah kolom matriks pertama beda dengan jumlah baris matriks kedua. Oke. Ya, yang lain bisa dipahami evaluasi yang pertama? Ada pertanyaan tidak? Apa ada perbedaan jawaban? Kalau Beva sih udah cocok nih ya jawabannya. Ya. Ada yang berbeda? Tidak ada ya? Oke. Ya, terima kasih Michelle. Kita lanjut Baik, Bu. pada silakan stop screen. Kita lanjut pada soal yang kedua. Yang mau coba siapa? Soal evaluasi kedua? Saya, Bu. Oke, silakan. Silakan di share screen kerjaannya evaluasi kedua. Jadi pada operasi pertama tidak bisa dioperasikan karena berordo beda. Pada operasi yang kedua tidak bisa dioperasikan juga karena berbeda kolom P dengan baris S. Pada operasi yang ketiga tidak bisa dioperasikan karena berbeda kolom P dengan baris R-nya. Pada operasi yang keempat bisa dioperasikan karena baris pada kolom R sama dengan baris pada kolom R sama pada kolom P. Pada operasi yang kelima tidak bisa dioperasikan karena berordo berbeda. Karena berordo berbeda. Oke, Beva tanya yang A ini operasinya apa? Sel. Penjumlahan, Bu. Penjumlahan. Dalam penjumlahan ternyata tidak bisa dioperasikan karena ordo matriksnya berbeda tadi ya? Iya, Bu. Ya. Berarti yang perkalian itu antara B, C, D, dan B, C, dan D. B, C, dan D. Mana yang bisa dioperasikan antara B, C, dan D? Tadi yang mana? D. Yang D. Yang D. Yang D ya, tadi ya? Yang RP ya? Iya, Bu. Okay. Iya, Bu. Yang C kan P. Ternyata pada C sama D itu hurufnya sama. Kalian perhatikan C sama D hurufnya sama. Ada PR, ada RP. Kalau kita balik P kali R dengan R kali P, ternyata ada
ketidaksamaan gitu kan, ada ketidaksamaan, ternyata yang P kali R tidak bisa dioperasikan, tetapi yang R kali P bisa dioperasikan walaupun ternyata matriksnya sama gitu ya. Oke, bagus. Nah, yang E ini operasi apa, Sel? Pengurangan, Bu. Ya, operasi pengurangan. Operasi pengurangannya karena dia ordonya berbeda juga, maka tidak bisa dioperasikan. Oke, terima kasih, Selvi. Boleh stop screen. Kita lanjut pembahasan yang ketiga. Siapa yang mau bantu? Silakan. Apa Iksan? Apa Okta? Apa Sylvia? Agak-agak susah ya yang nomor 3 ya. Okta boleh dicoba tak? Iya, Bu, sebentar, Bu. Kalau tidak bisa share screen boleh dikirim ke siapa yang share screen, ntar Okta yang jelasin. Sudah kelihatan belum? Ya, oke. Eh, Soalnya sudah ya, terlihat. jadi ya ini jawabannya. Maaf ya, Bu. Ini cepet-cepet tadi, buru-buru. Ya, jadi untuk yang A, nyatakan matriks harga sewa hotel, transportasi, dan makan. Nah, di sini mau kebalik. Yang di sini aturan yang B, yang ini yang A, yang atas. Jadi harga paketnya masing-masing itu 400.000, 80.000, dan 90.000. Yang B-nya nyatakan matriks paket yang ditawarkan. Paket yang ditawarkan ada paket pertama ada 4, 3, dan 5. Yang paket kedua ada 3, 4, dan 7. Yang paket ketiga ada 5, 4, dan 0. Dari matriks tersebut bisa kita kalikan. Jadi bentuknya yang C 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 4, 0 dikali 40, 400, 80, dan 90. Hasilnya yang bawah. Hasilnya iya. Hasilnya 1.600, 200, dan seterusnya. Hasil akhirnya jadi paket pertama itu 2.290, paket kedua 2.150, paket ketiga 2.320. Nah, yang D, paket mana yang menawarkan biaya termurah? Dari matriks tersebut bisa kita lihat yang paling murah adalah paket B, paket yang kedua, yaitu 2.150. Iya, terlihat ya dari perbandingan 3 tadi. Oke, terus? Hah? Okta? Belum selesai. Udah ya? Udah kan, Bu? Sampai yang D? Sampai yang D, ya? Iya. Oke, sudah. Yap. Oke, tadi kita sudah membahas 3 evaluasi dan terima kasih sudah kalian kerjakan dengan baik. Artinya sudah maksimal kalian bisa memahami materi operasi perkalian pada materi ini. Ya. Oke. Sebentar. Kayak ada yang keluar masuk. Setelah kita membahas tentang evaluasi tadi, Bu Eva akan coba share screen. Sedikit pemantapan materi ya. Boleh kalian perhatikan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Sesuai dengan yang Bu Eva sampaikan, materi kita adalah operasi perkalian pada matriks. Sedikit pemantapan materi kita kali ini.
bahwa perkalian matriks itu secara definisi adalah perkalian yang melibatkan suatu matriks atau susunan bilangan berupa kolom dan angka, serta memiliki sifat-sifat tertentu. Artinya kolom itu dari atas ke bawah gitu ya, itu disebut dengan kolom. Yang disebut dengan angka itu adalah bilangan-bilangan yang menyusun pada matriks tersebut. Mau dia berupa huruf ataupun berupa angka dan bilangan. Nah, sedangkan matriks itu secara definisi adalah susunan bilangan simbol atau karakter yang disusun atas baris, baris itu yang dari kiri ke kanan, dan kolom yang dari atas ke bawah, yang seakan terlihat seperti bangun persegi. Bilangan atau simbol gitu kan, atau variabel yang tadi menyusun matriks tersebut seperti bangun persegi itu disebut dengan elemen. Makanya kalau dia misalkan berordo 2 kali 2 seperti pembahasan kita yang lalu, ada matriks 2 kali 2. Berarti dia memiliki elemen atau anggotanya adalah 4 elemen atau 4 anggota. Baik dia ataupun berupa bilangan atau berupa simbol. Ya. Oke. Rumus perkalian pada matriks. Misalkan di sini ada matriks A, ada matriks B. Anggotanya matriks A itu A, B, C, D. Kalau matriks B itu E, F, G. Atau di sini pakai J, K, L, M. Sama-sama berordo 2 kali 2. Nah, sesuai dengan pembicaraan kalian tadi, pembahasan kalian, bahwa perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Berarti di sini A dikali J ditambah B dikali M. Itu masuk ke dalam elemen pertama pada matriks barunya nanti. Terus ada lagi A dikali K ditambah B dikali M. Itu nanti pada elemen keduanya. Atau elemen 1, 2. Terus ada C dikali J ditambah D dikali F. Intinya sama, baris dikali kolom. Itu rumus pada perkalian matriks. Nah, bagaimana syarat dan sifat perkalian matriks? Syarat pada perkalian matriks itu ada 2. Dapat dioperasikan perkalian jika banyak kolom. Ketutupan sebentar. Banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Kalau Bu Eva pakai ordo, misalkan A-nya berordo M dikali N, terus yang B-nya itu berordo N dikali P, ini kolomnya sama-sama N, artinya dia jumlahnya sama. Nanti hasil akhirnya matriks yaitu C berordo M dikali P. Ya, sesuai pembahasan kita yang bahwa kalau kolomnya dan baris pada A dan B sama, hasilnya nanti pasti berordo M dikali P. Itu sudah pasti. Nah, ada sifat-sifatnya. Ada 6 sifat pada perkalian matriks. Yang pertama adalah sifat perkalian dengan matriks 0. Jadi matriks apapun kalau dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Terus yang kedua, sifat perkalian asosiatif. Sifat perkalian asosiatif artinya kalau di sini ada A kali B di dalam kurung kemudian dikali C, itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Posisinya tidak berpindah. Beda tadi dengan yang P dikali R dengan R dikali P gitu ya. Itu berbeda. Kalau ini dia tetap posisinya A di situ, B di situ, di C di situ. Cuman dia bentuknya mana yang didahulukan perkaliannya, A dulu atau B kali C dulu. Itu hasilnya pasti sama. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. Artinya ada operasi selain perkalian. Ya, ada operasi selain perkalian. Yang di sini kalian lihat ada operasi penjumlahan. Maka nanti penyelesaiannya sama dengan A dikali matriks B ditambah A dikali matriks C. Ingat, tidak berubah. Kemudian sifat yang keempat, sifat distributif kanan. Oh, berarti penjumlahannya di sebelah kanan, gitu kan ya, sama seperti tadi. Kemudian yang kelima, sifat perkalian dengan konstanta. Nah, dengan konstanta C, atau yang tadi Bapak bilang skalar, perkalian skalar.
Berarti C dikali A kali B itu sama aja C A dalam kurung dikali B atau A dikali C dikali B. Posisinya tidak berubah. Ya. Terakhir, sifat yang terakhir adalah sifat perkalian dengan matriks identitas. Kalau matriks apapun dikalikan dengan identitas, matriks identitas itu kayak 1, 0, 0, 1. Bentuknya seperti itu, maka hasilnya tetap bilangan matriks itu sendiri. Oke, lanjut. Perkalian ke contoh kedua. Misalkan ada matriks A, B, C, D, P, dan Q. Kalian perhatikan. Antara soal A dan soal B, mana yang bisa dioperasikan? Sekarang kita lihat pada soal A dikali B. A berordo 2 kali 2. B berordo 2 kali 2. Sangat jelas bahwa kolom di matriks A itu sama dengan baris di matriks B. Maka bisa kita operasikan. Berarti soal A bisa dioperasikan. Kita lihat pada soal B. P dikali C. P, misal berordo berapa matriks P? 2 kali 3. 2 kali 3. Sedangkan Q-nya berapa misal? 3 kali 2. 3 kali 2. Kok Q sih? C ya? Berapa salah nyebutin? Yang C. Berordo berapa misal? 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, kalau kalian lihat P dan C itu memiliki ordo yang berbeda. Tapi yang kita pilih adalah apakah dia memenuhi syarat perkalian pada matriks, yaitu kolom di P harus sama dengan baris di C. Kolom di P itu ada 3. Baris di C itu ada 2. Ternyata berbeda kan? Karena dia berbeda, maka tidak bisa diperhatikan dengan menggunakan operasi perkalian matriks. Bisa dipahami? Contoh kedua. Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan dari materi kita kali ini? Halo? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada. Terima kasih. Kita lanjut ke evaluasi kita, kesimpulan kita kali ini. Tentang operasi perkalian pada matriks. Saya, Bu. Ya, silakan Michelle. Berdasarkan pembelajaran kita, bahwa syarat perkalian pada matriks adalah jika kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, sehingga kedua matriks bisa dikalikan. Misalkan matriks berordo 3 kali 3 dikalikan dengan matriks berordo 3 kali 1. Hasilnya berapa tuh, Sel, kalau dikalikan? 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 1. Hasilnya nanti berordo berapa? Berordo 3 kali 1. Ya, tepat ya? Berarti bisa dipahami ya? Oke, terima kasih Michelle sudah membantu menyimpulkan pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran kali ini. Kita sudah diskusi, kita sudah evaluasi, sudah presentasi, evaluasi, kemudian kalian mendengarkan pemantapan materi dari Bu Eva, dilanjutkan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Maka mudah-mudahan semakin mantap pengetahuan kalian hari ini, ya, dan bermanfaat buat kalian nanti. Kita akhiri ya kegiatan kita kali ini dengan kita berdoa dulu. Raf Sanjani, silakan dibantu Bu Eva untuk memimpin doa penutup kegiatan kita kali ini. Mari kawan-kawan, sebelum menutup pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raf Sanjani. Yang lain juga terima kasih. Kalian hebat. Bu Eva akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti ya. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.